teman-teman kita, saya sudah berada di kota Kabupaten Donggala, yang dimana kota Kabupaten Donggala sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat di berbagai daerah atau di mancanegara. Ya, seperti apa ke tempatnya itu? Mari kita ke sana. Ya, Kita berada di Tanjung Karang. ya, teman-teman, kita sudah berada di Tanjung Karang, tepatnya di rumah Ketua RT Pak Muhammad. Pak Muhammad. Sebelum itu kita ingin bertanya kepada Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gini, Pak, kami dari ini, Pak, ingin menanyakan, bisa kita ceritakan bagaimana ini asal mulanya Tanjung Karang sebagai tempat rekreasi. Memang asal mulanya Tanjung Karang, memang Tanjung Karang pertama itu yang paling pertama itu memang Tanjung Karang memang bagus, itu Tanjung Karang dulu. Jadi pada waktu nenek moyang kita yang pada waktu itu, jadi dia dulu waktunya pembangunan apa itu pembangunan pasar-pasar impres Gedung Donggala pada waktu itu di kota, batu-batu yang karang-karang itu mereka bongkar pada waktu itu. Dia tidak sadari bahwasanya merusak alam itu kan. Jadi pada waktu maka pada waktu itu kita Tanjung Karang, bagusnya pada Tanjung Karang pada waktu itu hilang sudah untuk pemecah ombak di luar ini kan, itu batu-batu itu dibongkar tidak ada pemecah, makanya los lah pada waktu itu. Maka dulu daratannya di sini saja, daratannya dulu tidak ada daratan di sini, tidak ada. Nanti merusak karang batu apa semua, baru itu ombak itu sudah los. Tapi bagus juga istilahnya pada waktu kan sedikit. Sekarang alhamdulillah adanya jadi pantai di sini, dari lokasi masyarakat sudah bisa bangun juga mencari nafkahnya, bangun kotes, bangun villa-villa kecil untuk menjaga untuk kehidupannya. Oh iya, ya jadi begini, Pak, ya. Sekarang tadi sudah seperti yang Bapak bilang bahwa Tanjung Karang begini. Saya minta saran kepada Bapak bagaimana kedepannya nanti agar pemerintah lebih memperhatikan ini Tanjung Karang. Ya. Memang saya biasa dengan kumpul dengan masyarakat, antara masyarakat dengan ketua RT, saya bisa kita sarankan bagaimana ke depannya agar supaya Tanjung Karang itu istilahnya lebih maju lagi, bukan seperti ini. Makanya kita mau suka sama pemerintah kalau boleh pemerintah diberikan sama kita kotek-kotek yang di muka itu kita hilangkan semua, kotek yang di muka itu hilangkan semua, baru dibikinkan dia kotek di belakang dengan syarat bangunannya semua merata agar supaya pengunjung itu bagus dia lihat. Ini sekarang kan ini sekarang kalau kita lihat dari muka itu agak kumuh kan. Kumuh. Jadi kalau kita pemerintah mau memajukan Tanjung Karang ini harus diantisipasi bagaimana cara jalur agar supaya dari sana pantai sana sampai sana kelihatan lah. Begitu saja. Dan juga kedua agar supaya pada waktu masalah parkirnya di sini yang setengah mati, dan juga air utamanya juga kita Tanjung Karang air Tanjung Karang istilahnya berapa kali sudah dijanjikan kita air. Saya pernah juga rapat pada waktu di DPR bahwasanya dana air untuk Tanjung Karang sudah ada pada 2000 berapa, tapi sampai sekarang pipanya untuk jalur air kemarin sudah 2 kali diganti, tapi airnya belum ada sampai 1 kali. Terutama itu air. Di mana-mana tempat pariwisata kalau tidak ada airnya kasihan. Makanya pengunjung itu saya kasih tahu pengunjung tidak bisa heran kalau kita jual, bukan sebenarnya kita jual itu air untuk spool demi untuk mengganti kita kan beli air. Coba kalau PDAM istilahnya pipa kan tidak berapa per kubik saja kita bayar tiap berapa. Ini kan saya air saja Pak, saya bayar tidak lari paling sedikit 500.000 1 bulan. Iya. 1 bulan. Jadi seperti ini ya, kita sudah melihat apa tadi saran dari Bapak kepada pemerintah, terutama air. Karena air di sini sangat tidak memadai tidak sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh orang setempat saja sangat membutuhkan, apalagi orang dari luar. Pengunjung. Ya, saya rasa cukup sekian
Ya Pak, terima kasih banyak nih Pak atas kerjasamanya. Ya teman-teman, kita sudah bersama pemandu. Kebetulan saya dapat pemandu. Boleh barangkali kita bertanya. Selamat pagi, selamat siang Pak. Siang. Namanya? Yusuf. Ya, Adi. Jadi begini Pak, kami ini kesini ingin menanyakan kepada Bapak sebagai pemandu, kenapa para wisatawan senang berkunjung di tempat Tanjung Karang ini? Oke. Begini. Kawasan objek wisata Tanjung Karang adalah salah satu destinasi tujuan wisata utama yang ada di Kabupaten Donggala. Tanjung Karang merupakan ikon pariwisata yang ada di Kabupaten Donggala yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik dan wisatawan lokal. Ya. Mengapa wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik atau lokal juga yang suka datang ke Tanjung Karang? Pertama adalah mengenai keindahan Taman Bawah Laut. Yang kedua adalah keindahan pasir putih. Ya. Yang ketiga adalah di sini kami punya ada lebih sekitar 25 yang mungkin lebih spot untuk diving dan untuk snorkeling. Saya pikir itu, ya, sehingga wisatawan banyak yang datang berkunjung ke Tanjung Karang. Walaupun
dia punya cuaca seperti ini tetap banyak yang berkunjungan. Iya, antusias masyarakat itu Iya. pasti ada. Contoh seperti ini kita dari beberapa namanya dari Sulawesi Barat itu mereka datang ke Tanjung Karang. Oh, Nah itu, gitu. oh ya, jadi seperti itu ya teman-teman, kita sudah mengetahui kenapa sangat disukai para wisatawan. Yang kedua, ternyata ada ya, mulai dari keindahan alamnya, bawah lautnya, semualah ada di sini. Saran Bapak atau pesan Bapak kepada untuk Tanjung Karang ini bagaimana? Oke. Saran saya ke depan, saya ingin destinasi, ya. Tanjung Karang ini apa namanya lebih maju lagi ke depan dengan memperhatikan pertama adalah satu, ini mengenai sampah, ya. Iya, iya. Sampah itu betul-betul menjadi salah satu hambatan kendala kita di sini untuk bagaimana kita memajukan lagi ini kawasan objek wisata Tanjung Karang. Jadi saya ingin sampah harus ada tempat mungkin pembuangan sementara, ya, dan ini perlu perhatian daripada pemerintah daerah, ya. Yang ketiga adalah mengenai penataan kawasan, ya, kawasan objek wisata Tanjung Karang. Jadi tanpa apa namanya penataan kawasan objek wisata Tanjung Karang, saya pikir nanti akan datang untuk progres ke depan kawasan wisata ini tidak bakalan bisa bersaing dengan objek wisata yang lain yang ada di Kabupaten Donggala dan pada umumnya yang ada di Sulawesi Tengah. Saya pikir demikian. Oh ya. Ya teman-teman, jadi kita sudah tahu apa ulasan atau saran pesan dari Bapak Pak Yusuf. Ya. Serasa sudah cukup. Ya teman-teman, sekarang tadi kita sudah berbincang-bincang sama pemandu yang pertama. Sekarang kita berbincang lagi kepada pemandu kedua, dengan Bapak Kasman. Ya, begini Pak, seperti tadi yang dikatakan pemandu pertama bahwa Tanjung Karang ini dia punya keindahan alam. Jadi saya minta pendapat Bapak, siapa tahu ada pendapat lain tentang bagaimana para wisatawan sangat tertarik atau tidak ada bosan-bosannya datang berkunjung di tempat Tanjung Karang ini. Ya kalau kita menurut saya tambahkan sedikit tentang kunjungan ya. Kalau kita berbicara tentang kunjungan yang khususnya domestik mungkin dengan kata bosan atau tidak bosan ya, tetapi itu sebenarnya kita bisa klarifikasi dengan catatan bahwa mungkin ada kejenuhan atau kebosanan karena apa sebenarnya yang menjadi ikon yang interest di Tanjung Karang ini. Oleh karena di wilayah Donggala tidak banyak tempat wisata yang mereka kunjungi, jadi tidak ada kata lain mereka harus ke Tanjung Karang. Nah, namun di Tanjung Karang dia bisa menyuguhkan suatu pantai alamnya, habitatnya terumbu karang itu ya, dengan orang bisa diving dan snorkeling. Cuman tidak ada kata lain orang datang ke Tanjung Karang karena tidak ada tempat lain. Nah, tidak ada tempat lain. Nah, ini yang perlu dikembangkan karena dikembangkan yang menurut saya itu bahwasanya tempat wisata itu bukan hanya pantai. Jadi ada tempat-tempat yang namanya juga alam atau seperti misalnya spesies-spesies lain. Ya kan itu bisa sebenarnya diangkat juga. Nah, kalau kita hanya berpotensi pada pantai, mungkin ada kejenuhan untuk pengunjung. Ini berbicara ini berbicara tentang wisatawan domestik yang notabene yang berdekatan dengan Palu Donggala. Nah, orang di Palu hanya berwisata ke Tanjung Karang karena Tanjung Karang tidak ada tempat lain selain Tanjung Karang. Ya, nah, ini perlu dikembangkan tempat wisata lain lagi agar kejenuhan atau kebosanan orang berwisata tidak hanya ke Tanjung Karang terus, masih ada tempat-tempat lain. Nah, atau tempat wisata yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Nah, itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kunjungan atau kunjungan mancanegara, nah ini perlu mungkin perlu dilirik kembali karena tahun 90-an Tanjung Karang ini dipenuhi oleh turis. Tahun 90-an. Ya. Sekitar 95, 96 sampai mungkin sampai batas 2000 mungkin sudah menurun. Nah, ini perlu dikembangkan lagi kembali. Nah, karena pada dasarnya
turis-turis itu sukanya pantai. Ya, karena mereka mau berenang, snorkeling, diving, membutuhkan matahari, ya, itu sunset dan sunrise. Ya, tetapi di sini perlu diklarifikasi atau dibaharui kembali, kenapa? Nah, ini pertanyaan, kenapa mancanegara sudah berkurang datang ke tempatnya kita, ke daerahnya kita? Nah, berarti kita munculkan lagi interest itu kita munculkan lagi. Nah, di mana posisi kita munculkan interest itu, kita berbicara ada kemungkinan terhadap penataan yang tempat wisata yang di Tanjung Karang ini perlu ditata kembali. Nah, salah satu penataan itu. Kedua, kemungkinan kebersihannya. Nah, kemungkinan ketiga adalah kenyamanan turisnya ini. Nah, ini yang harus dikembangkan. Nah, kalau ini sudah mungkin sudah bisa menuju ke sana, mungkin kembali lagi gejolak tahun 90-an. Ya, gejolak tahun 90-an. Memang tidak sama sih pada saat itu dan sekarang. Tahun 90-an di situ masih asri, masih natural. Di mana Tanjung Karang itu belum ada listrik. Nah, tahun 90-an. Nah, di situ ada kesan-kesan romantik yang didapati oleh mancanegara. Nah, Oh iya. mancanegara. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kita sudah mendengar tadi penjelasan Bapak. Ternyata Tanjung Karang ini sudah terkenal dari tahun 90-an. Iya. Cuma seiring berjalannya waktu, kenapa para wisatawan mancanegara ini sudah mulai berkurang, karena dilihat dari penataannya, kebersihannya dengan kenyamanannya. Ya. Jadi saya ingin bertanya satu lagi, Pak. Ya. Apa pesan Bapak untuk kedepannya atau saran? Ya, pesan saya ke depannya atau ini menyangkut keseluruhan ya, menyangkut keseluruhan. Kalau kemungkinan kita kembali kepada pemerintah juga ya, mungkin ada kesinambungan untuk kesinambungan terhadap pemerintah yang notabene ada kerjasama di sini yang bisa membangun kembali tempat wisata ini agar bisa ditata kembali, agar bisa tamu-tamu itu punya interest lagi datang. Ya, diantaranya kemungkinan yang utama itu adalah kebersihan dan penataan terhadap kunjungan-kunjungan yang domestik. Artinya kita bisa petakan kemana mancanegara, kemana domestik. Ya, bukan berarti mereka tidak mau bergabung atau berinteraksi sama mereka, tapi ada gejolak-gejolak yang mereka menghindar dari itu. Di antaranya mungkin bising, ya. Terus mungkin di Tanjung Karang ini sorry ya, saya minta maaf untuk keseluruhannya. Ada elektron, ya, ada elektron. Itu mungkin bukan pada tempatnya di Tanjung Karang, ya kan? Bukan pada tempatnya di Tanjung Karang. Tetapi untuk domestik yang berdatang di Tanjung Karang mau menikmati berwisata terlalu over, datanglah berkunjung, ya, rame-rame berkunjung, muncul elektron. Nah, ini kan dia salah satunya untuk mengantisipasi di mana sebenarnya ini harus diporsikan dan di mana sebenarnya ini harus diporsikan agar bisa berjalan dengan baik. Nah, supaya kita mendapatkan suatu wilayah atau daerah yang betul-betul interest untuk berwisata. Karena kesan wisata atau nikmat wisata adalah mendapatkan suatu kenyamanan. Nah, kalau hanya satu pihak mendapatkan yang kenyamanan, pihak lain enggak, berarti kita tidak menumbuhkan kebersamaan kenyamanan itu. Nah, ini yang harus kita munculkan. Iya. Ya, terima kasih Pak atas pesan dan sarannya. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi apa pesan dan saran dari Bapak. Cukup sekian. 388 sudah.
Ibu, udah berapa kali ke sini, Bu? Ya sudah berulang kali Memang dari mana, Ibu? dari Palu. Dari Palu. Iya. Senangnya di sini, Bu, kenapa? Ya tempatnya bersih, Bersih. pemandangannya bagus. Mungkin ada pesan Ibu, siapa tahu tempat ini mau diapakan begitu. Untuk dari pemerintah supaya apa gimana? Supaya lebih dibersihkan lagi. Ya. Ibu senang sini. Iya, senang. Tempat apa namanya nih, Bu? Di Tanjung Karang. Tanjung Karang. Ya, makasih Bu ya. Iya. Pertama kali. Baru pertama. Udah bagaimana Ibu? Senang ya ke sini? Senang. Apa tanggapan Ibu terhadap pantai ini? Bagus. Bagus ya, Bu. Ada pesan untuk terhadap pemerintah gimana? Ada pesan untuk pemerintah supaya bagaimana tempat ini? Ada. Ya, oke dah. Terima kasih Bu ya. Udah berapa lama Pak di sini? Udah sering kali? Sering sekali Pak. Dari mana Pak? Di Palu. Dari Palu juga. Terus apa kesan-kesan Bapak di sini? Ya luar biasa, bagus, indah. Udah habis nyebur di hari ini Pak? Ya. Lembaran rambut tadi. Iya iya. Oh satu keluarga kemarin. Iya. Memang senang ke Tanjung Karang ini Pak. Baru berapa kali saja ini? Sudah sering, tidak terhitung. Senang sih, nyaman, enak. Kesan Bapak dapat di sini gimana? Kesannya ya itulah nyaman, enak, aman. Oke Pak, makasih Pak. Oh ini Ibu. Ya. Ya. Oh minta maaf lagi makan. Oke Bu ya ya. Itulah tadi pendapat dari beberapa pendapat, yaitu ketua RT, pemandu dengan pengunjung. Demikianlah hasil laporan saya dari Kabupaten Donggala, Kecamatan Banawa, di Kelurahan Labuan Bajo, tepatnya di Tanjung Karang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.